globalisasi membuat dunia serasa tidak bergerak. Perputaran informasi terjadi sangat cepat, dan cara kita memandang dunia kita lebih jauh dan terbuka. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbicara dengan teman seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat, dan semua itu ada di tangan kita. Namun di balik layar dunia yang bingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita? Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional, yaitu sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18, revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu apa dampak buruk dari globalisasi ini? Bangsa kita terutama di bidang sosial. Atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Bangsa. Sikap toleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi mari kita merenung. Apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri kita? Indonesia adalah negara yang besar dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 pada sidang BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar, filsafat, dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri negara dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu,
Pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia bisa memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya, kita generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itu alasannya sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis sudah mulai pudar. Kita bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Memang globalisasi tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadi bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih.